Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Imro'atun, Siti Aza, Maulina Amani, dan Latifah Nur Farohmah ingin menyampaikan sedikit materi atau pembahasan tentang sumber daya pendukung keberhasilan implementasi kurikulum. Langsung saja ya teman-teman, kita ke pembahasan pertama, yaitu mengenai manajemen sekolah. Manajemen sekolah itu adalah sebuah kegiatan yang berkesinambungan. Di sini ada beberapa bagian yang menjadi bagian dari manajemen sekolah. Yang pertama, manajemen kurikulum merupakan substansi manajemen yang utama di sekolah. Prinsipnya adalah berusaha agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dengan tolak ukur pencapaian tujuan siswa dan mendorong guru untuk menyusun terus-menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya. Kedua, ada manajemen kesiswaan. Di sini yang dimaksud kesiswaan itu adalah segala sesuatu yang menyangkut dengan peserta didik atau yang lebih populer dengan istilah siswa. Kemudian ada manajemen personalia. Ini semua anggota organisasi yang bekerja untuk kepentingan organisasi, yaitu untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Kemudian ada manajemen keuangan, adalah pengurusan dalam pertanggungjawaban dalam menggunakan keuangan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian ada manajemen sarana dan prasarana sekolah. Di sini adalah manajemen yang merawat sarana dan prasarana sekolah, merupakan tindakan yang dilakukan dengan periodik dan terencana untuk merawat fasilitas fisik seperti gedung dan peralatan sekolah lainnya. Kemudian ada manfaat sumber belajar. Menurut AAN 2009-135 mengatakan bahwa sumber belajar adalah manfaatnya yang pertama untuk memberikan pengalaman belajar yang konkret, tidak langsung. Kemudian menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi atau dilihat secara langsung dan konkret, menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas, memberikan informasi yang akurat, yang terbaru seperti buku, teks, ensiklopedia, narasumber, dan lain-lain. Kemudian membantu memecahkan masalah pendidikan dan pembelajaran baik dalam lingkungan makro maupun lingkungan mikro. Kemudian ada membantu memecahkan masalah pendidikan yang pembelajarannya yang baik dalam lingkungan makro maupun lingkungan mikro, memberikan motivasi yang positif lebih-lebih bila dirancang penggunaannya secara tepat, merangsang untuk berpikir, bersifat dan berkembang lebih lanjut seperti buku, teks, buku majalah, film, dan lainnya. Kemudian materi selanjutnya adalah strategi pembelajaran. Ada beberapa jenis strategi pembelajaran yang dapat ditawarkan sebagai pilihan dalam merancang strategi pembelajaran yang selanjutnya dituangkan dalam kurikulum yang terdiri dari: yang pertama ada latihan dan praktik yang bertujuan membantu mahasiswa peserta didik untuk menguasai keterampilan secara tepat serta perilaku yang cepat dan otomatik. Kemudian ada sinektik yang bertujuan untuk menciptakan kelas menjadi masyarakat intelektual yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perilaku kreatif. Yang kemudian jurisprudensial yang bertujuan membantu peserta didik memiliki pendirian yang mantap mengenai masalah-masalah sosial politik. Kemudian ada discovery atau inquiry, yakni suatu prosedur yang menitikberatkan pada belajar individual, manipulasi objek-objek eksperimen, dan pengambilan kesimpulan. Kemudian ada modifikasi tingkah laku yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku dengan cara menempatkannya dalam kondisi yang terkontrol dan kemudian dimanipulasi. Kemudian ada paket kegiatan belajar yang berdasarkan akuntabilitas, kesadaran siswa, belajar individual, dan menyediakan variasi-variasi visual, cara-cara belajar, dan waktu belajar. Kemudian adalah pembelajaran kelompok kecil melalui teknis klinis menitikberatkan kepada tanggung jawab belajar pada diri sendiri atau pada diri peserta didik, sedangkan pengajar bertindak sebagai narasumber. Kemudian ada pembelajaran berprogram, yakni suatu pembelajaran di mana peserta didik
belajar sendiri untuk mencapai tujuan tingkah laku berdasarkan materi belajar yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian ada pengajaran dengan contoh yang dilaksanakan dalam bentuk demonstrasi, ilustrasi, dan modeling. Dan yang terakhir ada simulasi yang berorientasi pada tujuan-tujuan tingkah laku dan dilaksanakan dalam bentuk latihan simulasi untuk mengembangkan keterampilan produktif dan keterampilan reproduktif. Dalam metode mengajar secara garis besar nanti akan dilanjutkan di materi selanjutnya. Kemudian saya melanjutkan tentang model pembelajaran. Dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama ada pembelajaran teori. Pembelajaran ini dibedakan pula menjadi beberapa kelompok. Yang pertama ada pembelajaran ekspositori seperti ceramah, tanya jawab, dan demonstrasi. Kemudian ada pembelajaran praktik, dapat dibedakan antara pembelajaran praktik sekolah dan pembelajaran praktik di lingkungan kerja atau di lingkungan nyata. Kemudian kualitas kinerja dulu dalam pembelajaran dalam pelaksanaan kurikulum. Yang pertama ada comprehension and attitude atau kompetensi dan sikap. Selain guru itu harus dituntut profesional, tetapi guru itu harus mempunyai kompetensi kepribadian yang harus melengkapi kemampuan beradaptasi dengan lingkungannya. Dia harus mampu mengembangkan dua karakteristik interaksi guru dan lingkungannya melalui dua budaya. Ada kolegiality dan kolaborasi. Kolegiality itu bermakna interaksi guru dengan sesama baik dalam aspek intelektual, sosial, moral, emosional, dan bahkan mungkin dalam aspek politik. Ini ada beberapa ciri kompetensi kepribadian guru yang profesional. Yang pertama itu ada adaptability in instructional interaction, mudah menyesuaikan diri dengan situasi di dalam kelas. Kemudian ada humor, guru yang humoris, periang, dan dapat membangkitkan suasana belajar kembali segar akan lebih berpeluang untuk dapat menyampaikan materi ajar dengan baik. Kemudian ada memiliki tanggung jawab yang profesional yang baik, guru mempersiapkan program pembelajaran dan desain skenario, alat, dan berbagai kepentingan proses pembelajaran yang dipersiapkan. Yang keempat ada entusias atau guru yang sangat antusias dalam pembelajaran para siswanya atau menyampaikan pelajaran kepada para siswanya. Kemudian ada caring atau kepedulian yang baik kepada siswa, sejawat, orang tua, dan seluruh kelompok sosial yang dilayaninya. Kemudian selanjutnya ada membuat keputusan partisipasi. Ini adalah sangat penting bagi seorang pemimpin atau seorang guru untuk menentukan yang terbaik bagi para siswanya. Dan yang terakhir ada kualitas hubungan perguruan tinggi. Itu artinya seperti gini. Ini sama saja seperti jika suatu kampus atau sekolah itu kualitasnya sangat bagus, itu berarti mencerminkan kepuasan pelanggan. Kemudian kriteria dalam memilih pembelajaran. Yang pertama ada kriteria umum. Di dalamnya itu terdapat ekonomis, itu berarti sumber belajarnya tidak harus mahal. Kemudian ada praktis dan sederhana, mudah digunakan dan tidak membingungkan. Kemudian ada mudah diperoleh, itu artinya mudah dicari dan didapat. Dan yang terakhir ada fleksibel dan kompatibel, artinya tidak harus meningkat pada suatu tujuan atau materi pembelajaran tertentu. Kemudian dilanjut dengan kriteria selanjutnya. Kriteria selanjutnya adalah kriteria khusus. Yang pertama adalah sumber belajar yang dipilih harus dapat memotivasi peserta didik dalam belajar. Kemudian sumber belajar yang dipilih sebaiknya mendukung kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan. Sumber belajar yang dipilih hendaknya dapat diobservasi atau dianalisis, dicatat secara teliti, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah sumber belajar yang dipilih hendaknya dapat
mengatasi problem belajar peserta didik yang dihadapi dalam kegiatan belajar mengajar. Oke teman-teman, mungkin cukup itu ya pembahasan dari kelompok kami. Kurang jelasnya bisa nanti ditanyakan lewat forum diskusi grup WA di kelas ataupun lewat kolom komentar di bawah ini. Terima kasih teman-teman.